Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran. Waffiqna li khidmatihi. Waffiqna لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran, insyaallah kita akan mulai dari ayat 29 dalam surat Al-Anfal. Dalam catatan kami, ayat 28 ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 29 dalam surat Al-Anfal. Ayat 29 dalam surat Al-Anfal, salah satu ayat di juz yang ke-9 dalam Al-Quran. Bunyi ayat 29 dalam surat Al-Anfal ini, Bapak Ibu sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Bapak Ibu sekalian, ayat 29 dalam surat Al-Anfal ini berbicara seputar al-fadlul azim. Al-fadlul azim dalam artian karunia besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa kepadanya. Wallahu dzul fadlil azim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat pemilik karunia yang sangat besar sekali. Dan memang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya itu sangat besar sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 29 dalam surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan menyeru orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepadanya, ya. In tattaqullah, kalau kalian wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat seputar perintah untuk bertakwa itu kan sangat banyak sekali dalam Al-Quran, berulang-ulang, ya, dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu ayat dengan ayat yang lain, tetapi ya substansinya, inti dari ayat yang berbicara tentang takwa itu, ya Bapak Ibu sekalian, ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita pentingnya untuk menjadi bagian dari hambanya yang bertakwa kepadanya. Manfaat, banyak sekali manfaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Ya, salah satunya yang kita baca di ayat 29 dalam surat Al-Anfal. Salah satunya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Kalau kalian wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Ya. Bertakwa kepada Allah itu dalam artian ata'tumullaha. Kalian taat kepada Allah. Ya, takwa itu kan, ya, dalam artian kalau kalian ata'tumullaha,
kalian taat kepada Allah. Ya, taat dalam artian apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Wajtanabtum ma'asi, kalian pun menjauhi maksiatnya atau larangannya. Takwa kan itu Bapak Ibu sekalian. Definisinya kan itu ya Bapak Ibu sekalian. Takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah. Allah katakan di sini yaj'al lakum furqana. Maksudnya itu apa? Al-Furqan, sering kita mendengar arti dari Al-Furqan itu ya pembeda antara yang hak dan yang batil. Maksud dari yaj'al lakum furqanan pada ayat ini Bapak Ibu sekalian, dengan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala semacam akan memberikan dalam diri kita hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala semacam akan memberikan kepada kita cahaya, di mana dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang benar yang harus kita ikuti dan mana yang salah yang harus kita jauhi dalam hidup ini. Itu yang dimaksud dengan yaj'al lakum furqana. Ya. Jadi tahu, oh ini ya harus diikuti ya karena ini berdampak kepada kebaikan. Oh ini harus dijauhi karena berdampak kepada keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di ayat ini, kalau kita beriman kepadanya, menanamkan ketakwaan dalam dirinya, maka semacam Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam diri kita ini cahaya yang bisa menuntun kita mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik yang harus kita jalan, mana yang buruk yang harus kita jauhi. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya. Yaj'al lakum hidayatan wa nuran fi qulubikum. Itu tafsirannya. Allah akan memperuntukkan untuk kalian semacam petunjuk hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperuntukkan untuk kalian semacam cahaya. Tufarriquna bihi bainal haqqi wal batili, di mana dengan petunjuk dan cahaya itu kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil. Ya, nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yaj'al lakum furqana. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, furqana dalam artian pembeda. Jadi kita ini apa? Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang benar. Bapak Ibu sekalian, ya, tidak kebalik-balik. Itu adalah bagian dari karunia. Itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau kita menganggap yang baik itu salah atau sebaliknya, yang salah itu benar. Susah kan hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kita salah tetapi kita mengklaim bahwasanya kita ini benar. Kita melakukan kesalahan tapi kita tidak merasakan bahwasanya dan menyadari bahwasanya kita ini melakukan kesalahan. Susah itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mengklaim bahwasanya diri kita ini benar padahal orang lain melihat kita bahwasanya kita ini salah. Karena tidak adanya kemampuan dalam diri kita untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi kemampuan untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk,
baik dan buruk tentunya sesuai dengan ajaran agama, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ajaran agama standar baik buruknya insya Allah itu sesuai dengan penilaian masyarakat secara banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, orang yang bertakwa itu diantara manfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya itu adalah kemampuan dalam dirinya. Ada kemampuan dalam dirinya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk menilai, oh ini baik, untuk kemudian diikuti. Oh ini buruk, kemudian untuk dijauhi. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan kalau kita membaca ayat 29 dalam surat Al-Anfal ini, bukan saja terhadap orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya furqana, kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Apa yang dimaksud dengan yukaffir ankum sayyiatikum? Ya, Bapak Ibu sekalian, orang yang bertakwa itu bukan berarti kemudian ya dia sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Wa yukaffir ankum sayyiatikum dalam artian begini, ya. Kalau ada dosa yang dilakukan sebelumnya oleh orang yang bertakwa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang lalu yang pernah dia lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan wa yukaffir ankum sayyiati. Sama dengan firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Salah satu penghapus kesalahan dan dosa kita itu, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan banyak melakukan kebaikan dan kebajikan. Perbanyak melakukan kebaikan, maka dengan kebaikan itu mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Nah, itu yang dimaksud dengan ya manfaat kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga firmankan di ayat ini, wa yaghfir lakum. Allah akan yaghfir itu di sini kalau kita baca penjelasannya, tafsirannya, yasturuha alaikum fala yu'akhidukum biha. Maksudnya itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menghukum orang yang bertakwa atas kesalahan masa lalunya. Nah, ini yang dimaksud dengan wa yaghfir lakum. Ya. Wallahu dzul fadlil adzim. Ayat 29 ini dalam surat Al-Anfal ditutup dengan seperti yang sudah kami sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya dia adalah dzul fadlil adzim. Artinya apa? Dzul fadlil adzim wasi'ul fadli. Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia-Nya itu sangat luas sekali. Wallahu dzul fadlil adzim dalam artian bahwasannya Allah dia azimul ata, zat yang pemberiannya ini sangat besar sekali. Pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya ini sangat luas dan sangat besar sekali. Karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya ini sangat luas dan sangat besar sekali. Coba kita baca di ayat 29 dalam surat Al-Anfal ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan bermodalkan ketakwaan kepada Allah? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan semacam petunjuk, cahaya
dalam diri kita. Dengan petunjuk dan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan bermodalkan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dengan bermodalkan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menutupi dosa-dosa kita, sehingga Allah pun tidak akan menghukum kita atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Coba kalau karunia-karunia Allah, nikmat-nikmat Allah ini tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Makanya di ayat 29 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup dengan firman-Nya, wallahu dzul fadlil azim. Ada banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, yang sangat luas, yang bisa kita dapatkan dengan bermodalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudahlah, intinya dalam hidup ini bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Itu. Ya. Tidak ada satu nabi yang diutus dari nabi pertama sampai nabi terakhir kecuali semua dari mereka mengajak umatnya ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anittaqullaha. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia ini beragam, bermacam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang setengah kaya, ada yang setengah miskin. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Manusia ini walaupun Tuhan yang menciptakannya satu, kan. Ya. Manusia ini walaupun asal usulnya bapaknya ini adalah satu, Bapak Ibu sekalian. Tapi coba kita lihat, manusia ini sangat beragam sekali. Ya. Dari sisi fisik sangat beragam sekali. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Ya Bapak Ibu sekalian, sangat beragam sekali. Ya. Berkaitan dengan status sosial, manusia juga sangat beragam sekali. Ya. Ada yang memerintahkan, ada yang diperintah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat beragam sekali. Tetapi keberagaman ini itu bukanlah menjadi penentu baik buruknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang menjadi penentunya. Bukan itu yang menjadi standar penilainya. Oh, kalau dia misalnya pejabat berarti dia mulia di sisi Allah, kan tidak. Oh, kalau dia kaya berarti dia mulia di sisi Allah, kan tidak juga. Oh, kalau dia banyak pengikutnya berarti kemudian dia mulia di sisi Allah, kan tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Standarnya itu adalah apakah dia bertakwa atau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ayatnya itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standarnya itu bersifat universal, Bapak Ibu sekalian. Universal dalam artian predikat bertakwa, predikat manusia bertakwa itu bukan hanya milik orang Arab, bukan. Kita ini punya kesempatan yang sama, walaupun kita ini bukan orang Arab, untuk menjadi orang yang bertakwa, sama seperti halnya orang Arab. Orang miskin punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa, sama seperti halnya orang kaya. Bawahan punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa, sama seperti halnya atasan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kan kalau kita ngomongin takwa itu yang dalam Al-Quran itu kan, ya, para nabi tidak ada satupun dari mereka kecuali menyeru umatnya untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan standar yang sifatnya universal, adil, bijak, di mana manusia
apapun latar belakangnya, apapun warnanya, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala pun untuk memotivasi manusia untuk bertakwa, Allah memberikan janji-janji, dan Allah ini kalau berjanji tidak akan mengingkari janjinya, kan Bapak Ibu sekalian. Ya. Manfaat apa yang akan didapat oleh manusia ketika dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satunya ya ayat 29 dalam surat Al-Anfal ini. Ya. Maka kalau kita mau ya dihapus dosa-dosa kita yang banyak, Bapak Ibu sekalian, kalau mau Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita, kalau kita mau Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita ini petunjuk, yang dengan petunjuk ini kita bisa memilah-milah, membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk memilah, menilai baik dan buruk itu sebuah nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Makanya kan doa yang kita panjatkan kan terus, ya Allah berikan kepada kami hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk dalam artian sama seperti halnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ini, yaj'al lakum furqana. Ya. Atau di ayat yang lain, yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah akan memberikan kepada kalian semacam cahaya yang dengan cahaya itu kalian berjalan di atas cahaya itu. Ya, maksudnya berjalan di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat 29 dalam surat Al-Anfal. Ya. Ya, bertakwa ini yang memang butuh proses, Bapak Ibu sekalian. Ya, pembiasaan. Ya, butuh seperti itu. Ya, membiasakan diri untuk terus apa yang Allah perintahkan kita jalani, apa yang Allah larang untuk kita jauhi. Butuh pembiasaan. Ya, terus menerus, ya, mudawamah itu ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau sudah terbiasa, maka untuk menjadi orang yang bertakwa itu adalah sebuah kemudahan bagi kita, ya. Ini ayat 29 dalam surat Al-Anfal, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 30, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman seputar nikmatnya yang Allah berikan kepada orang yang beriman, ayat 30 dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seputar nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nikmat ini, ayat 30 dalam surat Al-Anfal ini, ya, itu adalah nikmat Allah yang khusus Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, tetapi harus dipahami, Bapak Ibu sekalian, nikmat apapun yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, sejatinya itu adalah nikmat yang Allah juga berikan kepada kita, umatnya. Ya. Ada ayat dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu ya Muhammad dari kejahatan manusia. Dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian, berapa kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijahati, diupayakan untuk dijahati oleh manusia, dan berapa kali pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan manusia. Ya. Ayat 30 dalam surat Al-Anfal, salah satu ayat yang mengingatkan Nabi kita, Nabi Muhammad, berkaitan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Tidak semua nabi itu selamat, dalam artian selamat jiwanya dari kejahatan manusia.
Tidak semua nabi. Ada Nabi Zakaria, dalam sejarahnya kan mati terbunuh. Bahkan putranya, Nabi Yahya, itu dalam sejarahnya juga mati terbunuh. Bapak Ibu sekalian. Kalau Nabi Isa, itu dalam versi mereka, mereka pun katanya berhasil membunuh. Walaupun dalam versi kita, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Al-Quran mengatakan enggak. Nabi Isa enggak mereka menyalibnya, enggak juga mereka ini membunuhnya, enggak. Yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia Nabi Isa, tetapi sejatinya dia bukan Nabi Isa. Rafa'ahu Allahu ilaihi, karena Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala angkat ke atas langit sana. Itu versi Al-Qur'an. Walaupun dalam versi yang lain mereka ada juga manusia yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa disalib dan Nabi Isa dibunuh. Tetapi dalam versi Al-Qur'an tidak. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diupayakan untuk dibunuh, itu sudah berkali-kali diupayakan, tetapi berkali-kali itu pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Mekah saat Nabi kita Nabi Muhammad mau berhijrah, itu kalau sampai tidak diselamatkan, ya Bapak Ibu sekalian, ya itu Al-Quran itu belum genap itu Bapak Ibu sekalian, turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Baru sebagian Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Karena kita tahu sebagian dari Al-Quran itu baru turun ketika Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Ya. Ayat 30 ini bercerita bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad ketika kaum musyrikin mereka mengepung Nabi. Dan mereka sudah sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah selamatkan dengan cara Allah. Allah ini kalau mau menyelamatkan, gampang caranya. Ya Bapak Ibu sekalian. Makanya di ayat 30 dalam surat Al-Anfal ini Allah tutup dengan firman-Nya wallahu khairul makirin. Khairul makirin kalau kita terjemahkan, ya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang membalas makar-makar yang dibikin oleh ciptaannya. Sebutlah dalam hal ini adalah manusia. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah pun membalas makar mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika membuat makar dalam artian membalas makar yang dibikin oleh manusia, tidak akan terkalahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menang ketika berhadapan dengan makar yang dibikin oleh manusia. Kisah sejumlah nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran itu membuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menggagalkan makar musuh-musuhnya dari kalangan manusia. Nah, Nabi Ibrahim, coba Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Itu kan makarnya mereka. Musuh-musuh Allah itu, mereka yang menyekutukan Allah. Tapi Allah balas makar mereka ini dengan menjadikan api itu bukannya panas, sebagaimana itu sifat bawaan yang dimiliki oleh api, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan api itu ya dingin untuk Nabi Ibrahim. Gampang itu kan, ya, Bapak sekalian. Kalau kita baca kisahnya Nabi Musa juga sama. Betapa kezaliman yang dilakukan oleh musuh Allah yang bernama Fir'aun itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai dia kemudian membunuh semua anak laki-laki yang lahir
dari kalangan Bani Israel. Tapi Allah gagalkan makar Fir'aun. Makar Fir'aun itu dalam upaya jangan sampai ada orang yang lahir dari kalangan Bani Israel yang akan menghabisi kekuasaannya di negeri Mesir. Karena berdasarkan takwil mimpinya bahwasanya akan lahir seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghabisi kekuasaannya. Maka makar yang dia lakukan, semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh. Untuk menggagalkan makar ini, dalam artian menggagalkan keinginan Fir'aun agar supaya kekuasaannya ini langgeng, dengan cara apa? Allah selamatkan Nabi Musa. Ya, Allah selamatkan seorang laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel, dalam hal ini adalah Nabi Musa. Allah selamatkan. Dan yang menyelamatkannya siapa? Fir'aun sendiri. Bapak Ibu sekalian, coba ya, apa nggak sakit hati itu Fir'aun itu dengan Musa? Ya, dan sakit hatinya Fir'aun itu diabadikan dalam Al-Quran. Alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Oh, ternyata ini sosok yang akan mengakhiri, menghancurkan kekuasaanku. Orang yang selama ini saya asuh, saya besarkan, yang hidup ya di tengah-tengah istana kerajaan Fir'aun. Bapak Ibu sekalian, ya, Allah tenggelamkan pada akhirnya ya Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Itu kalau manusia berupaya untuk membuat apapun, kalau Allah mau menggagalkannya dengan berbagai macam cara, Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan. Sama seperti halnya kaum musyrikin Mekah. Ya, mereka sudah sepakat, sudah kita habisi ini Muhammad. Ya. Kita utus seorang pemuda dari setiap kabilah untuk menghabisi orang yang bernama Muhammad ini. Itu menjelang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ya. Semuanya kita persenjatai. Ya. Semua dari pemuda ini dia berkontribusi untuk menghabisi orang yang bernama Muhammad ini. Sehingga keluarga Muhammad dia tidak bisa mau balas dendam dengan siapa. Karena pelakunya ini semua kabilah, semua suku yang ada di kota Mekah ini kecuali dari kalangan Bani Hashim. Nah, itu udah sepakat mereka itu. Sudah kumpul, sudah mengepung Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad ada di dalam rumah yang dikepung oleh mereka itu. Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW. Allah gagalkan makar mereka. Dengan cara apa? Ya, Nabi Muhammad keluar dari rumah, tidak ada satupun dari mereka yang mengepung Nabi Muhammad yang melihat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya tersebut. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mau menggagalkan makar yang dibikin oleh musuh-musuhnya. Makanya di ayat 30 dalam surat Al-Anfal Allah katakan, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik pembikin makar. Dalam artian sebaik-baik zat yang membalas makar yang dilakukan oleh selainnya. Ya, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ya, liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, kata makar di sini dalam bentuk yang bermacam-macam. Yamkuru, ya, kemudian yamkurun, kemudian dalam bentuk al-makirin tersebut di ayat 30 ini Bapak Ibu sekalian, untuk menegaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita baca surat Al-Mu'awwidhatain itu ya, Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu dua surat terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ya.
Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW diajarkan, sudahlah kalau kita minta perlindungan itu mintalah perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, sampai akhir itu ya Bapak. Sudah. Tidak ada satupun musibah atau apapun yang menimpa diri kita kecuali semuanya ini terjadi atas kehendak Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satupun yang mengenai diri kita ini luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ya. Hadza tadhkirun bi ni'matin khassah 'ala Rasul. Ayat ini mengingatkan berkaitan dengan nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi kami katakan Bapak Ibu sekalian, nikmat apapun walaupun itu sifatnya khusus untuk Nabi kita, sejatinya itu adalah nikmat untuk kita umatnya. Kalau nikmat ini tidak Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ajaran Islam ini belum genap disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua apa yang disampaikan oleh Nabi kita itu adalah nikmat buat kita, umat beliau. Ya, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu dari mana? Dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan nikmat kepada Nabi kita Nabi Muhammad dengan menyelamatkannya, sejatinya nikmat itu juga yang harus kita syukuri, Ya. Uzkur ya Muhammad. Ingatlah ya Muhammad, hina ta'amaru 'alaikal musyrikun fi darin nadwah. Ketika orang-orang musyrik mereka ya berkonspirasi ya di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat di mana kerap kali orang musyrik mereka bermusyawarah. Ya. Itu ada satu tempat namanya Darun Nadwah. Ya. Mereka bermusyawarah apa yang akan mereka lakukan untuk orang yang bernama Muhammad ini. Dalam hemat mereka, sudah 13-an tahun orang yang bernama Muhammad ini membuat mereka ini gerah. Yang kata mereka memecah belah keluarga. Ya, memecah belah penduduk kota Mekah. Karena Muhammad ini kemudian ada orang yang mau menyembah berhala, ada orang yang tidak mau menyembah berhala. Padahal sebelum Muhammad, semua penduduk kota Mekah ini, semuanya mereka menyembah berhala. Tapi setelah datang orang yang bernama Muhammad ini, ada sebagian yang tidak mau menyembah berhala. Nah, hubungan kekerabatan pun ya dalam beberapa kasus itu renggang disebabkan karena orang yang bernama Muhammad ini. Itu dalam hemat mereka, Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka bermusyawarah di Darun Nadwah apa yang akan mereka putuskan ya untuk orang yang bernama Muhammad ini. Ya. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka. Jadi yang beredar di Darun Nadwah saat mereka bermusyawarah itu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang berpendapat ya sudah kita liyusbituka itu artinya apa? Liyahbisuka. Udah kita penjarakan saja ini Muhammad. Nah, kita penjarakan saja ini Muhammad. Ya. Kita tahan ini orang Muhammad sehingga dia tidak bebas kemana-mana untuk apa artinya mendakwahkan ajarannya. Ya. Au yaktuluk. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya ada pendapat yang mengatakan sudah kita habisi saja ini Muhammad. Ya. Habisi dalam artian dan ini ya habisi ini Bapak Ibu sekalian, ada pendapat yang menghabisi ini dalam artian seperti tadi yang kami sampaikan. Ya, kita utus setiap kabilah seseorang untuk kemudian menghabisi sehingga darah Muhammad ini ya dia menyebar kepada semua kabilah yang ada di kota Mekah.
Ya. Au yukhrijuk. Ada juga pendapat yang mengatakan sudah kita usir saja ini Muhammad ini dari kota Mekah. Jadi pendapat yang beredar untuk menghabisi Nabi Muhammad, ada yang mengatakan kita ya mungkin kita sekap, kita penjarakan saja Muhammad. Ada yang mengatakan sudah kita bunuh saja ini Muhammad. Ada juga pendapat yang mengatakan sudah kita usir saja Muhammad ini. Sampai kemudian mereka sepakat ya dengan pendapat kita habisi ini Muhammad. Ya, kita bunuh saja ini Muhammad. Ya. Liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Artinya apa? Mereka membuat makar. Yata'amaruna 'alaika ya Muhammad. Ya. Wa yamkurullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membuat makar dalam artian ya membatalkan atau menggagalkan makar mereka. Wallahu khairul makirin. Makruhu ta'ala anfad. Makar Allah Subhanahu wa taala pasti itu yang akan terjadi. Ya. Yang berlaku itu adalah makar Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin makar Allah ini dikalahkan oleh makar makhluknya, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ayat 30 ini Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi kita Nabi Muhammad dan tentunya kita sebagai umat beliau diingatkan oleh Allah berkaitan dengan ya pertolongan Allah, berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyelamatkan Nabi kita dari makar yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah ketika mereka bersepakat untuk menghabisi dan membunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah selamatkan Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Ini ayat 30 dalam surat Al-Anfal, ya. Ayat berikutnya ayat 31, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Ya. Idza quri'at alaihim ayatul Qur'an al-mubin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Ayatina maksudnya itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha. Qalu inadan, mereka berkata ya dengan penuh kesombongan Bapak Ibu sekalian. Qad sami'na hadzal kalam, sudahlah kita sudah mendengar ini perkataan ini. Maksudnya Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Walau aradna laqulna mithlahu. Kalau kami mau, kami juga bisa kok. Ya, mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad ini dalam artian Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. In hadza illa asatirul awwalin. Ma hadzal Qur'an alladzi tatsluhu alaina illa akadzib. Al-Qur'an yang engkau bacakan kepada kami asatirul awwalin. Asatirul awwalin itu secara bahasa artinya apa? Dongengan-dongengan belaka. Maksudnya itu kebohongan-kebohongan. Itu maksudnya. Ya. Akadzib, abatil. Maksudnya itu adalah kebatilan-kebatilan. Hikayatil umam as-sabiqah sataruha wa laysa kalam Allah Ta'ala. Ini dongengan-dongengan berkaitan dengan umat-umat terdahulu dan ini bukanlah kalam Allah. Mereka tidak mengimani kalau Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Ya. Ini wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Jadi apa Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mereka tidak percaya itu dengan Al-Qur'an itu. Dengan kesombongan mereka katakan, ya kalau kami mau, kami pun bisa menyampaikan seperti Al-Qur'an yang disampaikan oleh Muhammad. Ya. Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu kan banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu.
Mereka pun mengatakan, ini kan dongengan-dongengan belaka. Kita pun bisa menyampaikannya seputar kisah umat-umat terdahulu. Tidak harus apa yang disampaikan oleh Muhammad ini harus kita yakini bahwasanya ini adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad untuk kemudian kita percayai dan kita menjadi pengikutnya orang yang bernama Muhammad ini. Ya Bapak Ibu sekalian. Pada satu sisi dengan penuh kesombongan mereka berkata seperti ini. Tetapi pada sisi lain ketika Al-Quran mau pembuktian dari mereka, mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Kan Al-Quran dalam banyak ayatnya juga kan menantang mereka. Ya sudahlah, kalau kamu mengatakan bahwasanya ini adalah kebohongan, ya, kalau kami mampu, kami pun bisa mendatangkan semisal apa yang didatangkan oleh Muhammad ini dari Al-Quran ini, ya datangkan. Kan ayat-ayat tantangan untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran itu kan berulang-ulang juga disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad kepada mereka. Tapi mereka tidak mampu. Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Tapi pada sisi lain mereka dengan penuh kesombongan mengatakan, kalau kami mau, kami juga bisa. Ini nih cerita-cerita biasa saja. Ya, ini kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh orang yang bernama Muhammad ini. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ini dipahami sebagai kebohongan, mana satu ayat yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad yang jelas-jelas itu adalah kebohongan? Ada. Yang tidak sesuai dengan fakta, nggak ada. Malah sebaliknya, ada banyak pemberitaan gaib berkaitan dengan masa yang akan terjadi di kemudian hari sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Coba kalau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak sesuai dengan kejadiannya, Bapak Ibu sekalian. Benar apa yang mereka katakan di sini. Bahwasanya yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah kebohongan. Ya. Itu surat Ar-Rum itu ya. Kalau kita baca surat Ar-Rum itu kan turun ya ketika Nabi masih berada di Mekah. Alif Lam Mim ulibatir rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di qalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Itu ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Parsi, itu kan ceritanya kan seperti itu. Ya. Orang musyrik mereka senang. Ya. Karena mereka menganggap bahwasanya bangsa Parsi ini ya sama seperti mereka. Ya. Sebagai bukan dari kalangan ahlul kitab ya, dalam artian begini, mereka ini adalah ya, Parsi itu kan menyembah api sama seperti kaum musyrikin, sebutlah dalam hal ini menyembah berhala ya. Mereka ya pokoknya ada kedekatan lah ya, jadi senang kan. Sedangkan bangsa Romawi ini kan mereka ahlul kitab ya, ada lebih kedekatan dengan artinya orang-orang yang beriman ya. Paling tidak mereka juga mempercayai Allah ya, ada Nabi Isa di situ, ada Al-Masih ya, Maryam ya, ada banyak kedekatan lah ajaran ahlul kitab ini dengan ajaran Islam ya. Sahabat Abu Bakar itu sampai ya kemudian ketika ini tahu ini peristiwa ini kan gitu kan, kemudian orang-orang musyrikin bahkan sampai kemudian taruhan, istilahnya itu taruhan ya. Ya saat itu belum diharamkan dalam sebuah penjelasannya. Udah kata Nabi, udah tambahin taruhannya ya. Nggak lama kok
bangsa Romawi bid'u sinin itu ya nggak nyampe 10 tahun Bapak Ibu sekalian, ya, nggak nyampe 10 tahun. Bid'u sinin ya antara 4 sampai 9 tahunan lah kan itu kan. Dan kejadiannya kan sekitar 7 tahunan kemudian ya bangsa Romawi kembali mengalahkan bangsa Parsi. Dan kejadiannya sesuai dengan yang diinformasikan oleh Al-Quran. Coba kalau Nabi Muhammad menyampaikan surat Ar-Rum kepada kaum musyrikin Mekah, faktanya ternyata bangsa Romawi ya tidak juga mengalahkan bangsa Parsi dalam waktu yang singkat itu, ya lebih dari misalnya 10 tahun, tidak juga bangsa Romawi mengalahkan bangsa Parsi, sudahlah habis Nabi kita Nabi Muhammad. Oh, bohong Muhammad itu. Ya, Ibu sekalian. Atau sebutlah ketika Nabi Muhammad menyampaikan berkaitan dengan Abu Lahab itu. Ya Abu Lahab itu Bapak Ibu sekalian, itu dari awal-awal kenabian sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini Abu Lahab ini sama istrinya sudah sampai akhir hayatnya dia nggak akan beriman. Dan kejadiannya sesuai dengan fakta Bapak Ibu sekalian. Padahal banyak dari orang yang di awal kenabian itu sengitnya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa, tetapi kemudian mendapatkan hidayah di kemudian hari. Tapi berkaitan dengan Abu Lahab, Allah sudah katakan dari awal. Dan kejadiannya seperti yang Allah beritakan. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ngomongin kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian sampai dengan ayat 31 dalam surat Al-Anfal, ya. Saya persilakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Ya kalau kita tanya kepada orang di luar Islam, apakah mereka merasa benar dengan keyakinan mereka? Sebutlah ketika mereka ya mengimani ada Tuhan lain selain Allah. Mereka pasti mengklaim bahwasanya mereka ini orang yang benar, orang yang lurus. Nah, tapi bukan itu, ya. Artinya kita berharap Allah memberikan cahaya, petunjuk kepada kita. Ini yang akan menuntun kita bukan saja mengenal kebaikan-kebaikan yang bersifat universal yang itu diajarkan oleh semua agama, tetapi kebaikan-kebaikan yang ini khusus dimiliki oleh agama Islam, ya kebaikan dalam artian mengenal siapa Tuhan kita yang layak untuk kita jadikan sebagai sembahan. Nah itu Bapak sekalian. Ya, itu yang ya ja'alakum furqanan. Jadi bukan saja Allah Subhanahu wa taala kita berharap memberikan cahaya dan tuntunannya kepada kita untuk bisa mengenal baik dan buruk yang bersifat universal, tetapi juga mana yang benar, mana yang salah dalam urusan akidah, dalam urusan keimanan. Itu penjelasannya. Ya. Bapak Ibu sekalian, manusia itu ya ini sebenarnya berkaitan dengan perilaku manusia itu. Ada istilahnya itu, ini perdebatan sudah lama berkaitan dengan Jabariyah dan Qadariyah sebenarnya. Jadi orang Jabariyah itu ya orang ya sudah pasrah saja. Oh kita ini kayak boneka Tuhan kok. Ya udahlah kita kayak gini, ini memang sudah catatan dari atas, memang sudah kayak gini. Ya memang sudah kehendak Tuhan kita ini menjadi orang seperti ini. Itu namanya Jabariyah. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi sisi lain ada juga paham Qadariyah. Qadariyah itu manusia ini makhluk Tuhan yang sangat berkuasa. Ya, semuanya ditentukan oleh manusia. Dia mau jadi manusia yang baik, mau jadi yang buruk, itu semuanya itu ya tergantung dia. Berkuasa penuh manusia ini. Mau ngapain saja dia berkuasa. Itu paham Qadariyah. Manusia ini Bapak Ibu sekalian itu dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu pada posisi tengah. Artinya apa? Ya, makanya kenapa kita ini masih
diajarkan untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena kita ini minta agar supaya Allah ini terus memberikan petunjuk kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, supaya kita ini bisa jadi orang baik dalam hidup ini. Dimudahkan kita ini untuk menjadi orang baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada sisi lain, Allah pun juga tidak mungkin memaksa kita simsalabim untuk kamu udah jadi orang baik tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya usaha, upaya dalam diri kita. Makanya kan yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan nilai manusia itu bima yas'a, dengan apa yang dia upayakan dalam hidup ini. Ya, jadi harus balance, harus berimbang. Pada satu sisi manusia itu harus ada upaya dalam dirinya, pada sisi lain harus disertai dengan doa supaya Allah Subhanahu wa taala pun mendukung ya kebaikan yang diniatkan oleh manusia tersebut. Nah, Allah kan tinggal kalau manusia misalnya dia mau baik, Allah akan ada upaya manusia menjadi orang baik, Allah akan berikan jalannya. Oh, manusia memang dia tidak mau menjadi orang baik, ya kan? Dan tidak ada ikhtiar dalam dirinya untuk menjadi orang baik. Ya sudah, Allah juga mudahkan jalannya. Kan itu dalam Al-Quran kan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Maka pada akhirnya ini yang membedakan manusia. Sebutlah dengan malaikat. Ya, malaikat itu nggak ada, yaumul hisab itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Dihitung malaikat itu semuanya baik, semuanya taat, semuanya. Nah, ini manusia nanti akan menghadapi yang namanya yaumul hisab. Jadi manusia ini makhluk ciptaan Allah yang diberikan hak untuk memilih jalan hidupnya. Itu manusia. Ya, makanya manusia adalah makhluk Allah yang juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas hak yang sudah Allah berikan kepada manusia tersebut. Jadi kalau manusia menjadi baik, Bapak Ibu sekalian, ya, itu sejatinya dia lebih baik dari malaikat. Ya kan? Karena ada potensi dalam dirinya untuk menjadi makhluk Tuhan yang buruk, tetapi manusia mampu untuk menjadikan dia sebagai makhluk Tuhan yang baik. Jadi harus dibarengi antara ikhtiar dengan doa. Ya, kalau kita mau jadi orang kaya, ya juga harus dibarengi. Ya, ikhtiarnya itu apa? Rajin, ya Bapak Ibu sekalian, giat bekerja, ya, cari ilmu, kan, pengetahuan, itu ikhtiarnya. Dibarengi dengan doa tentunya. Oh, ternyata kemudian Allah kabulkan, ya mudah-mudahan kita menjadi orang kaya yang baik. Oh, ternyata Allah tidak kabulkan, padahal kita sudah berikhtiar, sudah berdoa, berbaik sangka dengan Allah. Ya, kan ada banyak ayatnya kan, karena kita ini wa asa an takrahu syai'an itu, ya, bisa jadi yang kita senangi kekayaan itu sejatinya hakikatnya atau dalam ilmu Allah tidak baik. Tapi karena kita ini orang baik, Allah jauhkan itu kekayaan itu dari kita. Karena ikhtiar kita dan karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku semuanya untuk jabatan, untuk apa, berlaku semuanya Bapak Ibu sekalian yang seperti ini. Artinya apa? Ar-ridha bima qasamahu. Sudah kita ridho, ikhlas, qanaah, puas dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Selama kita sudah berusaha, selama kita sudah berdoa. Udah gitu aja hidup ini Bapak Ibu. Hidup ini sementara Bapak Ibu sekalian. Kan? Ya. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam tidak diselamatkan ya dari godaan setan, ya. Hikmahnya apa? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan ini, bumi ini untuk dimakmurkan. Kalau Nabi Adam tidak turun ke bumi, siapa yang menjadi penghuni bumi di kemudian hari? Itu mungkin gampangannya seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Satu itu. Nabi Adam tidak diselamatkan. Ini untuk menjadi pembelajaran bagi anak cucunya. Bahwasanya ya ada musuh yang selalu mengintai anak cucu Adam, dalam hal ini adalah setan. Ya, bapak kalian saja itu tidak selamat. Maka waspadalah dengan setan, karena setan ini tidak ada kebaikan yang diinginkan dari anak cucu Adam alaihissalam. Maka kisah Nabi Adam itu diulang-ulang dalam Al-Quran itu untuk menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita. Sekelas Nabi Adam saja itu termakan godaan rayuan setan. Ya. Ada kisah Nabi Adam, ya, bagaimana dia ini tidak berhasil menghalau rayuan godaan setan. Tetapi kan kemudian Al-Quran juga menceritakan bahwasanya setelah itu Nabi Adam mengakui dia salah dan dia mau bertobat kepada Allah. Ini pembelajaran yang berharga bagi kita anak cucu Adam. Ya, apalagi ada kata Nabi Muhammad, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam ini kerap melakukan perbuatan salah. Maka kalian, wahai anak cucu Adam yang kerap melakukan perbuatan salah, contohlah bapak kalian itu Adam. Ketika dia berbuat salah, dia mau bertobat kepada Allah. Mungkin itu di antara hikmah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita membaca kafaratul majlis, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته